Setelah kami sudah menyembah Engkau Tuhan, Bapa yang baik, pada sore ini Tuhan, kami akan mulai ibadah ini Tuhan, walaupun dengan cuaca yang tidak mengenakan Tuhan, hujan terus Tuhan, tapi kami percaya anak-anak-Mu Tuhan tidak menjadi halangan Tuhan, tetap rindu Tuhan untuk datang kepada Engkau, mencari Engkau Tuhan, mau menyenangkan Engkau juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan, sampai selesai Tuhan juga Tuhan Kau pimpin, dimampukan, diberi kepandaian kepada pelayan-pelayan yang sore ini yang bertugas Tuhan. Kami percaya di dalam nama-Mu Yesus Tuhan yang menolong, sucikan ruangan ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami tetap mau menyembah, menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dari nafsu depannya, Tuhan kami bersyukur, halamannya adalah pujian. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersuka cita. Selama-lamanya.
menikmati Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya Yesus, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Berbicaralah benar Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh rasakan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami malam ini Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami boleh rasakan urapan-Mu turun atas ibadah ini Tuhan. Kami terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau yang berkata-kata lewat bibir hamba-Mu Tuhan, dipenuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Juga kami yang mendengarkan Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap setia kepada Engkau, tetap mengutamakan Engkau, tetap Tuhan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi doa saya semua kita di dalam keadaan baik, tetap semangat, tetap penuh dengan pengharapan, karena kita punya Yesus sebagai penolong ya, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tema kita pada malam hari ini yaitu jangan kehilangan kasih. 2, 3. Jangan kehilangan kasih. Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Yang pakai kacamata, saya lihat di antara kita belum ada yang pakai seperti kalung, ya. Habis dipakai kacamatanya digantung di sini. Kenapa orang pakai itu? Sebab kadang-kadang habis pakai ditaruh di sini, nanti carinya di sana. Atau habis pakai digantung di sini. Ribut cari serumah. Saya pernah begitu saudara-saudara. Istri saya tertawa. Ya ampun, saya ada di sini tapi saya cari di mana-mana. Saudara sekalian, itu dikalungkan artinya supaya tidak hilang, tapi selalu ada melekat pada kita. Dan Amsal 3 ayat 3 berkata, kasih setia itu harus menjadi bagian saudara dan saya. Kasih dan setia itu tidak dapat dipenggal. Kasih dan setia itu keduanya menyatu. Kenapa pasangan suami istri, saudara sekalian, bisa terjadi perpecahan dalam komunitas-komunitas di dunia ini? Oleh karena apa? Karena hilangnya nilai kesetiaan. Jadi ketika hati kehilangan kasih, kesetiaan pun akan luntur. Itu sebabnya firman Allah berkata, jangan sampai kasih dan setia meninggalkan saudara dan saya. Matius 24 ayat 12 berkata, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Karena bertambah kejahatan, kasih menjadi dingin. Anak sama orang tua bisa tengkar, anak membunuh orang tua. Saudara, saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini, Matius 24 ayat 12. Kejahatan akan menjalar sebegitu hebat, sampai banyak orang tidak dapat lagi mengasihi. Manusia kehilangan kemampuan untuk mengasihi. Karena apa? Karena kejahatan menjalar begitu hebat. Saudara sekalian,
Itu sebabnya pada malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Jangan kehilangan kasih. Mengapa kasih itu penting dan tidak boleh ditinggalkan? Mari yang pertama saudara baca Matius 22 ayat 37 sampai ayat 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Yesus memberi perintah yang disebut perintah utama, yaitu apa? Belajar mengasihi Tuhan dan belajar mengasihi sesama. Tadi pagi saya diminta ditelepon secara live, dialog interaktif live dengan RRI, pemuka-pemuka agama di Kota Malang, dan yang dibicarakan mengenai moderasi beragama. Moderasi beragama ini disampaikan oleh Menteri Agama kita supaya apa, saudara-saudara? Supaya meminimalisir gesekan-gesekan antara umat beragama di Indonesia. Karena kita tahu negara kita plural, jamak, majemuk, banyak perbedaan. Namanya saja di bawah burung Garuda itu apa tulisannya? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Jadi istilah moderasi ini artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Jadi begini saudara sekalian, kita percaya bahwa kita menyembah Allah dan kita percaya bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang mampu menyelamatkan kita. Amin? Setuju? Amin. Kita punya keyakinan bahwa Yesus, Dia berkata, "Aku jalan, kebenaran dan hidup." Firman Allah berkata, Yesus sendiri memproklamirkan diri. Kalau kamu mau sampai kepada Bapa, kamu harus melalui aku. Kita percaya itu. Tapi dalam konteks berbangsa, bernegara, saudara ingat bahwa ada banyak saudara-saudara kita yang lain pun yang memiliki keyakinan yang berbeda. Saudara harus memiliki keyakinan iman yang sungguh. Saudara harus mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Tapi saudara ingat bahwa di luar itu, dalam konteks berbangsa, maka kita punya saudara-saudara sebangsa yang punya latar belakang yang berbeda. Dari kulit, ya, suku, status sosial, ekonomi, ya, sampai dengan bicara mengenai keyakinan. Banyak perbedaan. Jadi, saudara sekalian, ketika Menteri Agama mencanangkan moderasi beragama, maka ternyata Yesus sudah mengajarkan itu. Mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Jadi kasih merupakan perintah utama. Mengapa kasih itu tidak boleh ditinggalkan? Karena kasih itu perintah utama. Kita harus mengejar ini. Salib itu ada dua garis yang di bawah jam. Ada begini dan ada begini. Yang horizontal mengasihi sesama. Bapak Ibu, jangan kehilangan kasih. Mari belajar mengasihi orang lain. Tetangga kita, siapapun dia, apapun latar belakangnya, mari kita belajar mengasihi. Saudara bisa bayangkan kalau saudara mengabaikan perintah Tuhan, apakah Tuhan berkenan? Tentu Tuhan tidak berkenan kepada kita. Oleh karenanya mari benahi hubungan kita, kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Kalau ada yang sempat merasa gak enak hati sama orang lain, itu perlu dibereskan. Kalau tidak, saudara tidak melakukan perintah utama, berbahaya saudara sekalian. Di keluarga kita mungkin, biasanya nih ya, dalam kehidupan keluarga, karena kita besar di negara dengan budaya ketimuran, di mana keluarga itu punya kekerabatan yang sangat kuat. Nah, mantu dengan mantu, ipar dengan ipar, biasanya kalau udah kumpul pasti ada cerita, baik cerita indah maupun cerita menyedihkan. Nah, itu perlu dibenahi. Orang Kristen perlu benahi itu, supaya di hadapan Tuhan kita ditemukan hati kita bersih di hadapan Dia. Bereskan hubungan kita dengan orang lain. Nah, yang kedua, mengapa kasih itu penting dan tidak boleh ditinggalkan? Karena saudara dengar baik-baik, kasih itu
menentukan keselamatan kita. Wahyu 24 ayat yang kelima, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, Tuhan tegur di gereja, jangan tinggalkan kasih yang mula-mula, karena ini menentukan keselamatan kita. Kita harus tinggal di dalam kasih dari pertama kali saudara kenal dan mengasihi Yesus sampai saudara menutup mata. Saudara harus dibalut dengan kasih sepanjang tarikan nafas saudara. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih menentukan keselamatan kita. Ada orang awalnya dia mencintai Tuhan, lama-lama dia bukan mencintai Tuhan, mencintai hantu. Seperti Saul. Pertama dia hanya tanya-tanya Tuhan, terakhir dia tanya-tanya dukun, orang pintar begitu. Mungkin kalau dulu mau apa-apa berdoa, Tuhan tolong di jalan tibakan dengan selamat, kalau bisa hujannya berhenti. Nek sekarang ono pawang hujan kok. Itu lagi viral saudara ya. Saya pergi ke rumah anak Tuhan beribadah, tapi saya lihat ada gantung-gantung yang merah-merah itu. Kalau saudara sudah nyemplung di dalam keluarga kerajaan Allah, sekalian nyemplung. Jangan kaki sebelah di situ, kaki sebelah masih di kerajaan kegelapan. Tuhan mau kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan tegur jemaat ini, kamu telah meninggalkan kasih yang semula. Tuhan bilang, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat. Bertobat. Mari kita kembali pulihkan kasih kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, kalau ada kesempatan, segera perbaiki itu. Jangan tinggalkan diam. Raja-raja Israel, raja-raja Yehuda yang dicatat dalam kitab Perjanjian Lama, mereka mengawali pemerintahan mereka dengan mencintai Tuhan, sehingga Tuhan angkat kerajaan mereka berhasil. Tapi di tengah jalan karena pergaulan, mereka mulai bergaul dengan raja-raja yang tidak kenal kepada Allah Israel. Dia mulai terbawa kepada pola, cara bergaul, cara bicara, cara berpikir, dan itu mempengaruhi. Dari semula hanya Tuhan, sekarang udah punya jalan alternatif. Kalau dulu sakit ya berdoa ke dokter, sekarang nggak masalah pergi ke cari bantuan dari alternatif. Karena ini sudah bertahun-tahun ke dokter nggak sembuh, bertahun-tahun berdoa nggak sembuh-sembuh juga. Ya kenapa nggak ada salahnya kita pergi ke sana kan, ke dukun cari kesembuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan tegur mereka. Kalau kamu tidak bertobat, aku datang kepadamu mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Kalau kaki dian itu diambil, kaki dian itu tempat cahaya lampu. Itu bicara terang kemuliaan Allah, bicara Roh Kudus dan firman yang menerangi hati kita. Sehingga kita terhisap sebagai keluarga kerajaan Allah yang menerima keselamatan. Tapi kalau kaki dian itu diambil, gelap. Kalau gelap artinya apa? Terpisah dari Tuhan. Gelap bicara kebinasaan, gelap bicara kematian kekal, gelap bicara penghukuman. Itu sebabnya Tuhan bilang bertobat. Dari yang kecil sampai yang besar, yang sudah menikah, yang lajang, marilah kita belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan bermain-main, jangan mempermainkan Dia. Yang ketiga kita lihat mengapa kasih itu penting dan tidak boleh ditinggalkan. Sebab Allah akan menunjukkan kesetiaannya kepada orang yang mengasihi Dia. Saudara kalau punya teman yang gak setia, senang gak? Pasti gak senang ya. Saya baca tulisan begini. Sesekali perlu juga kamu jatuh. Tulisan itu bilang begitu. Sesekali perlu juga kamu jatuh. Supaya nanti kamu bisa tahu siapa temanmu yang mengulurkan tangan dan menarik kamu berdiri, dan siapa temanmu yang menertawakan kamu dan meninggalkan kamu. Saya baca tak cerna-cerna. Rupanya ketika di dalam kesulitan, dalam persoalan, itu akan muncul kesetiaan. Kualitas kesetiaan akan muncul ketika kita di dalam tekanan masalah. Jemaat ketika datang dengan hujan, tapi sampai di rumah Tuhan, itu kesetiaan.
Saudara sedang bekerja, saudara sedang merintis sesuatu, saudara di dalam pergumulan yang berat. Tapi karena saudara mencari Tuhan, itulah nilai-nilai kesetiaan. Dan firman Allah berkata bahwa Tuhan lebih setia. Dia akan menunjukkan kesetiaannya kepada kita ketika kita mengasihi Dia. Mari kita baca Ulangan 7 ayat yang ke-9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia. Allah yang setia. Yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya Dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Kesetiaan saudara kepada Tuhan, Tuhan hitung sampai keturunan di bawah kita. Sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya firman Allah berkata, Daud berkata, tidak pernah kulihat anak cucu orang benar meminta-minta. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, yang mengasihi Tuhan, tidak akan kelaparan. Karena apa? Karena Tuhan menunjukkan kesetiaannya ketika kita hidup mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami betapa Tuhan itu setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita waktu kita muda, ketika kita sudah tua, waktu kita kuat, ketika kita sudah lemah, ketika kita punya banyak hal, maupun ketika tiba-tiba kita dilanda oleh masalah dan kita tidak punya banyak hal lagi. Tuhan tetap setia dan menyertai kita. Itu sebabnya jangan sampai kasih itu hilang dari dalam hidup kita. Dengar baik-baik saudara sekalian, jangan sampai kasih itu hilang dari dalam hidup kita. Dan poin yang terakhir, mengapa kasih itu tidak boleh ditinggalkan? Mengapa kasih itu harus dikalungkan seperti kalung emas begitu? Seperti kalung yang ada permata yang bertahta di situ. Kenapa kasih itu penting? Sebab Tuhan akan mengatur segala hal yang baik dalam hidup orang-orang yang mengasihi Dia. Kita akan baca Roma 8 ayat 28. Silakan saudara buka Alkitab saudara, Roma 8 ayat 28. Sekali lagi Roma 8 ayat 28, bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Allah berkata, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Saudara bisa bilang amin? Amin. Kita tahu Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik, bukan menghasilkan yang buruk, bukan menghasilkan yang rusak, tidak. Tapi pegang ini firman Allah. Pegang erat-erat firman Allah. Roma 8 ayat 28. Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Kenapa kasih itu harus dikalungkan di leher? Karena Tuhan akan mengatur segala sesuatu yang baik dalam hidup saudara dan saya. Ketika orang lain menyebabkan kita menghadapi masalah, tapi Tuhan akan setting sedemikian rupa sehingga dari masalah itu akan datang kebaikan, sehingga kita melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ada Yusuf, saudara sekalian. Yusuf dijebak oleh saudara-saudaranya. Yusuf dibuang di sumur tua. Yusuf dijual ke Mesir jadi budak. Dari situ dia kerja di rumah Potifar. Tapi kemudian Yusuf ini difitnah oleh istri Potifar, dilempar ke penjara. Nggak enak, selalu berada di tempat-tempat yang tidak enak karena banyak orang memusuhi dia. Tetapi Yusuf seorang yang setia kepada Allah, sehingga akhirnya dari penjara Tuhan membawa Yusuf keluar dan ditempatkan di tahta. Yusuf bilang sama saudara-saudaranya, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan membuat itu mereka-rekakannya menjadi kebaikan. Sehingga Yusuf yang memelihara kehidupan keluarganya, kehidupan saudara-saudaranya. Siapa yang bisa buat begitu? Hanya Tuhan. Tuhan akan mengatur segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin orang berusaha untuk menghancurkan hidup saudara,
Situasi dunia berusaha untuk menghancurkan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis, usahamu. Tapi selama saudara ada di dalam tangan Tuhan, Tuhan akan berubah itu, mendatangkan kebaikan bagi kita, sehingga kita melihat kemuliaan Allah. Amin. Itu sebabnya mengasihi dengan sungguh-sungguh. Saudara, ada satu keluarga yang kehilangan kasih kepada Tuhan. Keluarga itu namanya Elimelek. Rut 1 ayat 1 saya baca mengenai Elimelek. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3 yang bisa baca dengan saya, 2-3. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat 5, 2-3. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Mereka tinggalkan Bethlehem Yehuda. Mereka pergi menetap di Moab, negeri asing. Bethlehem, rumah roti, tempat beribadah kepada Allah. Tapi keluarga ini dalam kesesatan, ketika kelaparan terjadi, mereka tinggalkan Bethlehem. Sama seperti seolah-olah mereka meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Elimelek mati, dan 10 tahun kemudian anak laki-lakinya pun mati. Bapak Ibu, ketika kita kehilangan kasih kepada Tuhan, ketika kita meninggalkan Dia, maka hidup kita tidak akan lebih baik. Hidup kita akan ditimpa dengan kesusahan yang lebih pahit dibandingkan sebelumnya. Yeremia 2 ayat 19. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Mari kita kasihi Dia. Kita bertahan. Orang Jawa bilang gando gusti. Susah senang cinta Yesus. Susah senang setia mengiring Yesus. Susah senang terus tekun dalam ibadah. Susah senang terus melayani Dia. Jangan tinggalkan Dia, saudaraku. Jangan tinggalkan Dia. Sebab firman Allah berkata, ketahui dan lihat betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Tapi saya percaya malam hari ini menjadi doa kita, Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu. Aku mau terus setia di dalam Engkau, mengasihi Engkau di dalam segala keadaan. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Meninggalkan kasih karunia Allah sama halnya dengan meninggalkan Tuhan. Kehilangan kasih kepada Allah. Firman Allah berkata, akan tumbuh hal-hal yang pahit dalam hidup kita. Orang-orang muda lagi cari jodoh, terus lihat, wih ini cakep, ini cantik, ganteng, wih duitnya banyak. Padahal tidak ada Yesus di dalam hatinya. Wis gak apa-apa, gak masalah, diterobos. Firman Allah berkata, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Mungkin sekarang manis, beberapa tahun manis, tapi endingnya pahit. Banyak contoh saudara bisa lihat. Berita-berita yang ada di sekitar kita, banyak contohnya. Oleh karenanya, kasih Yesus sampai nafas yang terakhir. Amin. Kasih Dia. Saudara, setelah suaminya meninggal, 2 anaknya meninggal, bubar semua, hancur semua, hilang, musnah angan-angan Naomi bahwa keluarganya akan hidup lebih baik lagi. Mereka tinggalkan Bethlehem, rumah roti, rumah persekutuan dengan Allah. Mereka tidak setia dalam mengasihi Allah. Padahal tadi kita baca kasih dan setia itu dikalungkan di leher. Susah senang tetap menggandol Gusti. Susah senang tetap terus setia mengikut Yesus, beribadah
beribadah, bahkan melayani Dia walaupun dengan air mata. Ini keluarga pikir, oh kita sudah nggak apa-apa tinggalkan Bethlehem, nggak masalah. Sampai di sana terjadi 3 kematian dalam satu rumah, sehingga yang ada hanya 3 orang janda dalam satu rumah. Dalam Rut 1 ayat 20, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Kenapa dia alami kepahitan? Karena menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Meninggalkan Bethlehem, rumah roti. Rumah roti. Bicara persekutuan, bicara ibadah, bicara pertumbuhan di dalam firman. Di dalam rumah inilah kita melayani. Kita belajar melayani. Ada song leader, ada penerima tamu. Tugas-tugas yang ada disediakan dalam rumah Tuhan. Kita bersama-sama tinggal di dalamnya, melayani Dia sampai langkah yang terakhir. Tapi keluarga ini lari tinggalkan Bethlehem, rumah roti, ketika mereka alami masalah. Dan apa yang terjadi bukan kemanisan, tapi di ujungnya, tadi firman Allah berkata dalam Ibrani 12, kalau seorang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, tumbuh akar yang pahit. Sehingga akhirnya Naomi berkata, panggil aku Mara. Jangan panggil Naomi, tolong panggil saja aku Mara, sebab yang Maha Kuasa melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Apa memang Tuhan mau melakukan yang pahit? Sebenarnya tidak. Tuhan ingin melakukan yang manis, tapi keluarga ini kehilangan kasih kepada Allah. Hari-hari ini hari-hari yang sukar. Saudara-saudara, apapun yang kita alami dan kita hadapi, saudara tetap dekat dengan Tuhan. Setia dalam iman. Sebab ada waktunya Tuhan akan mengangkat dan membawa saudara dan saya kepada kemuliaannya. Kepahitan itu menyengsarakan hidup kita. Karenanya jangan tinggalkan kasih karunia Allah. Terus mengasihi Dia sesulit apapun tantangan yang ada di depan kita. Biarlah kasih itu kita kalungkan di leher. Kasih itu kita kalungkan di leher. Bahkan ditulis dalam loh hati kita. Saudara, Tuhan itu setia. Malam ini mari kembali kepada Dia, sebab Dia akan menjaga dan memelihara orang-orang yang mengasihinya. Amin. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala. Kita akan masuk di dalam doa. Saat indah ku berhadapan denganmu. Amin. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa aku, amin, erat dalam pelukanmu. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Haleluya, kekudusan-Mu Bapa. Sama-sama bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya. Yesus, haleluya.
dibangun di atas dasar kasih kepada Allah. Saudara dibangun dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Tetap setia di dalam segala pergumulan dan masalah. Karena Tuhan ada, Tuhan siap menolong. Dia mengatur segala sesuatu menjadi baik, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara tetap bersemangat, karena saudara dan saya punya Tuhan, punya Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih. Firman mengajar kami, menasehati kami, agar kami tetap setia dalam pergumulan hidup kami. Karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Pada malam hari ini kembali kami datang kepada Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara menyampaikan kebenaran firman, tetapi firman-Mu itu ditanam di dalam loh hati kami, dikalungkan di leher rohani kami, sehingga kami selalu dituntun berjalan di dalam kasih Allah. Malam hari ini kami diingatkan untuk melihat bagaimana hidup kami, bagaimana hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau terus mengasihi Engkau di dalam segala keadaan, baik kuat, baik sehat, baik sakit, baik suka, baik duka, di dalam air mata sekalipun. Kami mau tetap setia mengiring Engkau, mengampuni segala dosa, kesalahan kami, keterlanjuran kami Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu, benarkan dengan firman-Mu, agar mulai dari malam hari ini kami bertumbuh di dalam kasih yang benar kepada Allah. Karena Engkau melihat hati setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau tidak hanya berkata-kata, tapi Engkau akan berikan kami kemampuan dan kekuatan, sehingga kami mampu untuk terus berjalan di dalam Engkau. Kami ada di hari-hari yang sukar, di mana karena kedurhakaan, kejahatan, maka kasih menjadi tawar, kasih menjadi dingin. Tetapi malam ini pegang tangan kami Tuhan, agar kasih itu bertumbuh menghangatkan hati kami, dan kami membagikan kasih itu kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa bagi seberapa jemaat yang datang membawa beban pergumulan hidup, masalah mereka. Engkau lebih besar dari masalah. Engkau hadir menolong, menjamah, memberi pertolongan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Tambahkan iman, percaya dan kesetiaan mereka, agar mereka tetap memandang kepada Tuhan. Karena dari Engkau lah datang pertolongan pada waktunya. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan beri kekuatan dalam nama Yesus. Yang dalam kekurangan Tuhan pelihara dengan kelimpahan dari Engkau. Terima kasih banyak, terima kasih. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apapun. Itu sebabnya hiduplah terus di dalam kami, bergeraklah di dalam kami. Bawa kami dari satu kekuatan kepada kekuatan yang berikutnya, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh pelayan, seluruh sidang jemaat yang sudah datang pada malam hari ini. Melihat apa yang mereka bawa kepada Allah, hati mereka, hidup mereka, mereka bawa kepada Allah, maka Engkau memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih yang susah Tuhan beri penghiburan sejati yang dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh firman, agar yang lemah menjadi kuat, bersemangat di dalam Engkau. Bahkan dengan iman mereka alami mujizat dan kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami tidak ditinggalkan sendirian. Terima kasih. Sekiranya ada salah dan dosa, baik pikiran, perkataan, perbuatan, Engkau basuh dengan darah-Mu, benarkan dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat malam.